Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Fatia Zahra dari Pendidikan Matematika semester 3 kelas B. Dengan hormat kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SS IMAG selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat peserta didik Islam. Saat ini, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan sikap manusia sesuai dengan norma. Pendidikan merupakan faktor yang utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa pandangan yang berkembang berkaitan dengan peserta didik. Maka dari itu, tujuan yang akan kita kaji dalam kajian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian peserta didik, mengetahui hakikat peserta didik, mengetahui karakteristik dan sifat peserta didik, lalu yang keempat mengetahui tugas dan tanggung jawab peserta didik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmizun, yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah tolib. Bentuk jamaknya itu tulab. Artinya orang yang mencari, maksudnya adalah orang yang sedang mencari ilmu. Nah, ada juga pengertian menurut tim dosen administrasi pendidikan bahwa pengertian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Pengertian peserta didik secara formal adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Karena hal ini, peserta didik wajib mendapat pendamping agar lebih terarah dan menjadi semakin baik. Terkait dengan pendampingan, baik orang tua maupun tenaga pendidik bertanggung jawab dalam memantau kemajuan dan perkembangan peserta didiknya. Nah, kalau pengertian peserta didik Islam adalah siswa yang mengikuti pendidikan formal atau non-formal dalam sistem pendidikan Islam. Mereka belajar tentang pengetahuan umum, serta ajaran dan nilai-nilai Islam. Mereka dididik untuk mengembangkan karakter moral yang baik, memahami ajaran Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik Islam juga diajarkan tentang pentingnya etika, budi pekerti, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah kita mengetahui pengertian peserta didik, kita akan membahas tentang hakikat peserta didik. Nah, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, peserta didik adalah seluruh insan yang dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik dalam unsur jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Seperti halnya anak yang masih kecil yang belum pandai berbuat apa-apa. Kemudian, secara perlahan diajarkan beberapa hal seperti merangkak, berjalan, dan lain-lain sehingga anak tersebut mampu mengerjakan hal-hal tersebut. Begitu juga peserta didik melalui pembelajaran, peserta didik diajarkan agar memiliki pemikiran yang rasional, logis, dan bertanggung jawab sehingga dia dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Lalu menurut Samsul Nizar ada beberapa hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikannya itu yang pertama, peserta didik bukan merupakan objek orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Nah, ini berarti bahwa peserta didik tidak boleh dianggap sebagai objek yang hanya harus dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang dewasa. Mereka memiliki pemikirannya sendiri, mereka memiliki perasaan, pandangan dunia mereka sendiri yang perlu dihormati dan tidak boleh orang dewasa memaksakan kehendaknya. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki proses periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ini mengacu pada pemahaman bahwa peserta didik mengalami tahapan perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti fisik, intelektual, emosional, dan sosial.
Pendidikan harus memperhatikan tahapan ini dan menyesuaikan pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar seperti apa sih? Itu tuh seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan psikologis dan spiritual seperti rasa aman, rasa percaya diri, belajar dan berkembang, dan pencarian makna dalam hidup. Pendidikan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan ini agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Tuhan yang memiliki perbedaan individual dengan yang lain. Setiap peserta didik adalah individu unik dengan karakteristik, bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Pendidikan harus menghargai perbedaan ini dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Lalu peserta didik terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek intelektual dan akademik saja, tetapi juga pada pengembangan fisik, emosional, dan spiritual peserta didik. Pendidikan yang holistik memperhatikan kedua aspek ini untuk memastikan perkembangan yang seimbang dalam kehidupan peserta didik. Lalu yang keenam, ada peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Ini menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang unik yang dapat dikembangkan dan berkembang seiring dengan proses berjalannya pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ini melalui perkembangan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai positif yang berguna dalam kehidupan mereka. Nah, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik, sebab dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup sekaligus kependidikannya baik dalam arti tarbiyah, taklim maupun takdib. Karenanya dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik dan sifat peserta didik. Nah, karakteristik itu adalah tingkah laku atau sifat yang ada dalam diri peserta didik. Karakteristik itu berasal dari lingkungan sosial. Hal ini menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-cita peserta didik. Ada 3 hal nih yang harus perlu diperhatikan dalam karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal peserta. Misalnya kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor, dan lainnya. Nah, maksudnya tuh ini mencakup kemampuan dan keadaan awal yang dimiliki oleh individu sebelum mereka mengikuti pendidikan. Misalnya beberapa peserta didik mungkin memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berpikir kritis yang baik, atau kemampuan psikomotor yang kuat dalam bidang tertentu. Karakteristik ini dapat memengaruhi cara mereka belajar dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial atau sosiokultural. Ini tuh merujuk pada latar belakang sosial, budaya, dan status ekonomi peserta didik. Peserta didik memiliki latar belakang yang unik, termasuk keluarga, bahasa, agama, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya. Karakteristik ini dapat mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan pola interaksi peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan yang inklusif harus memperhatikan perbedaan ini dan menciptakan lingkungan yang memahami dan menghargai keragaman sosial dan budaya. Lalu yang terakhir ada karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Setiap individu itu memiliki karakteristik kepribadian yang unik ya, termasuk sikap, perasaan, minat, dan kecenderungan tertentu. Nah, beberapa peserta didik mungkin memiliki sikap yang positif terhadap pembelajaran, yang lainnya mungkin agak kurang ya. Nah, minat yang kuat dalam bidang tertentu atau kecenderungan tertentu dalam gaya belajar, karakteristik ini dapat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan respon peserta didik dalam proses pendidikan. Pendidikan yang efektif harus memperhatikan perbedaan kepribadian ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memanfaatkannya dalam pembelajaran.
Nah, selanjutnya berkenaan dengan sifat peserta didik. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Fathahiyah Hasan Sulaiman merumuskan sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub ila Allah. Nah, kita tuh sebagai peserta didik harus memiliki niat yang betul. Niat untuk apa sih kita belajar ini? Kita harus niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukrawi atau sebaliknya. Lalu anak didik harus selalu bersikap rendah hati, memperhatikan instruksi dan arahan pendidik dan mampu mengontrol emosinya. Nah, peserta didik itu harus bersikap rendah hati, harus patuh terhadap arahan pendidik, harus bisa mengontrol emosinya, di mana emosi dia digunakan, kapan dia harus diam, kapan dia harus berbicara. Lalu yang keempat itu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Lalu yang kelima itu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Lalu belajar secara bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah atau konkret menuju pelajaran yang sulit. Jadi kita itu harus belajar secara bertahap dari yang mudah, sedang, baru ke yang sulit. Lalu mempelajari suatu ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu lainnya. Kita tuh harus menyelesaikan bab 1 terlebih dahulu untuk melanjutkan ke bab 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi, dan mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat, baik untuk diri sendiri maupun manusia pada umumnya. Nah, lalu ini ada tugas dan tanggung jawab peserta didik. Nah, tugas dan kewajiban peserta didik yang perlu dipenuhi adalah yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Nah, ini tuh mengacu pada pentingnya memiliki keadaan hati yang bersih dan terbuka sebelum belajar. Peserta didik harus menghilangkan sifat-sifat negatif seperti kesombongan, berprasangka buruk, dan kebencian, serta membuka hati mereka untuk menerima pengetahuan baru dengan sikap yang rendah hati, terbuka, dan penuh kesungguhan. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Ini berarti bahwa belajar seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga untuk mengembangkan sifat-sifat keutamaan dalam diri peserta didik. Lalu yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Ini tuh menunjukkan pentingnya memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk belajar dan menuntut ilmu. Peserta didik harus memiliki dorongan yang kuat untuk terus mencari pengetahuan baik melalui pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Mereka harus siap untuk mencari sumber pengetahuan di berbagai tempat dan tidak terbatas. Lalu setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, sudah sampai kita di akhir pelajaran, lalu ada kesimpulannya. Nah, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik, dan Allah pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Peserta didik adalah seseorang yang sedang dalam proses pembelajaran agar menuju ke arah yang lebih baik. Karakteristik peserta didik Islam meliputi komitmen terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam. Tugas dan tanggung jawab peserta didik Islam meliputi mempelajari dan memahami ajaran Islam, melaksanakan ibadah dan kewajiban agama, serta menjaga akhlak yang baik. Nah, dalam kesimpulan ini penting untuk diingat bahwa setiap peserta didik Islam adalah individu yang unik dan dapat memiliki perbedaan dan pemahamannya masing-masing, karakteristik yang berbeda, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.